Pelaku usaha keripik tempe keluhkan kenaikan harga LPG 3 kg. Pasokan minim, harga cabai rawit tembus Rp130.000 per kilogram. Kabur dari kejaran massa, sepeda motor pencuri dibakar. Halo, saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Virgianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Saudara, harga LPG bersubsidi ukuran 3 kg naik di Jawa Timur mulai Rabu 15 Januari kemarin. Kenaikan harga tersebut mencapai Rp2.000 per tabung. Harga eceran tertinggi LPG bersubsidi ukuran 3 kg naik dari Rp16.000 per tabung menjadi Rp18.000 per tabung. Kenaikan harga tersebut hanya terjadi di Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur memutuskan untuk menaikkan harga LPG bersubsidi karena menyesuaikan dengan harga di provinsi terdekat yang sudah berlaku di harga Rp18.000 per tabung sejak tahun 2024. Jadi memang untuk perubahan harga eceran tertinggi LPG bersubsidi 3 kilo itu menjadi kebijakan full dari pemerintah provinsi yang dengan berbagai pertimbangan bersama dengan dinas terkait, OPD terkait, dan juga bersama dengan Biro Ekonomi pastinya di dalamnya. Yang jelas mungkin salah satu yang bisa kami sampaikan adalah faktornya bisa jadi bahwa sudah berubahnya harga HET di provinsi terdekat. Di Jawa Tengah dan Bali terutama yang sudah berubah lebih awal di tahun 2024 menjadi Rp18.000. Kenaikan harga LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Jawa Timur membuat distributor pangkalan LPG harus menyiapkan modal lebih, sebab peminat LPG bersubsidi jumlahnya sangat banyak. Menurut Owen, salah satu distributor pangkalan LPG di kawasan Dukuh Kupang, Surabaya, kenaikan harga LPG bersubsidi ukuran 3 kg membuatnya harus menyiapkan modal lebih. Meski demikian, Owen tidak terlalu khawatir karena peminat LPG bersubsidi jumlahnya sangat banyak. Mengingat kebutuhan LPG bersubsidi di Jawa Timur mencapai 4.500 metrik ton per hari. Dengan harga yang naik ini masyarakat mengeluh nggak sih? Ya mungkin ada ya Bu ya, beberapa ya, tapi karena namanya kita ikut pemerintah ya mau gimana lagi Bu, tapi sejauh ini aman kok Bu. Tapi sampai pagi ini penjualan ada berkurang atau gimana Mas? Kalau pagi ini ya syukur penjualan masih sama Bu seperti hari kemarin. Kalau stoknya sendiri gimana Mas? Stoknya kita samakan terus Bu setiap harinya. Kemarin berapa, hari ini juga berapa. Jadi aman ya Mas untuk ketersediaan stok ya? Aman Bu. Betul. Saudara, kenaikan harga LPG 3 kg di Jawa Timur dikeluhkan oleh perajin keripik tempe di Kota Malang. Ini karena kenaikan harga LPG bersubsidi dilakukan di tengah meroketnya harga kebutuhan bahan pokok lainnya. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Nadifa Rahma dan juru kamera Dedi Prasetyo untuk Anda. Saudara, mengawali tahun 2025 dan di tengah sulitnya ekonomi, harga eceran tertinggi dari tabung gas LPG 3 kg di Jawa Timur kini naik. Per 15 Januari 2025, harga eceran tertinggi dari tabung gas LPG subsidi 3 kg ini menjadi Rp18.000 per tabungnya. Nah, tentu ini akan berdampak pada industri kecil seperti UMKM. Nah, untuk mengetahui dampak dari kenaikan tabung gas LPG dari harga tersebut, kita akan mengetahui bagaimana kenaikan dari harga LPG 3 kg ini terhadap dari UMKM, khususnya sentra keripik tempe oleh-oleh khas Malang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana respon terkait dengan kenaikan harga LPG yang sekarang per 15 Januari ini naik menjadi Rp18.000 di pangkalan. Nantinya kan pasti akan harga distribusinya kan berbeda begitu, akan terjadi kenaikan. Bagaimana respon Ibu sebagai pelaku UMKM?
Ya pusing sekali ini gimana, nggak bisa, keripik soalnya nggak bisa naik. Di sini 22, jadi naik berapa, kemarin 19, 20, 21, 22, terlalu mahal. Berarti sekarang ini pembelian LPG 3 kg harganya sudah berapa Ibu? 22 per tabungnya. Ini tentunya akan naik lagi begitu ya Ibu? Ya katanya sih gitu. Kalau bisa jangan naik, soalnya kita kan di Kulak Mbak, di sini banyak yang Kulak gitu. Kita nggak nutut gitu. Sekarang minyak mahal, minyak yang segitu aja 300, kemarin 250, naik 50.000. Untuk merespon hal tersebut, bagaimana harapan Ibu sebagai pelaku UMKM terhadap kenaikan harga di Jawa Timur ini? Kalau bisa jangan naik lah, kita kan kedelai juga naik, minyak naik, LPG naik, terus gimana kita? Kalau bisa stabilkan saja seperti kemarin. Ya, nah saudara memang benar ya, ternyata UMKM, salah satu UMKM di Kota Malang yaitu Sentra Keripik Tempe Oleh-oleh As Malang ini juga menggunakan tabung gas LPG untuk operasionalnya. Nah di sini tentu pelaku UMKM juga berharap agar harga juga stabil seperti itu dan distribusi juga akan tepat sasaran sehingga nantinya untuk gas LPG 3 kg ini programnya juga akan terus tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan juga pelaku UMKM seperti salah satu sentra keripik tempe oleh-oleh khas Malang ini. Nadifa Rahma, Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo tembus Rp130.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Larangan Sidoarjo, harga cabai berbagai jenis naik cukup tinggi sejak tahun baru 2025. Cabai merah besar naik jadi Rp45 hingga Rp50.000 per kilogram, dari harga normal Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Untuk cabai rawit kini dipatok dengan harga Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram, tergantung kualitasnya. Harga ini naik Rp70 hingga Rp80.000 jika dibandingkan harga normal Rp50.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga berbagai jenis cabai, khususnya harga cabai rawit, merupakan kenaikan tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh gagal panen akibat cuaca buruk dan berdampak pada turunnya pasokan cabai ke pasaran. Di tempat itu susah untuk dicuci. Ini penyebab kenaikan harga cabai ini karena apa, Mi? Karena hujan, tak Pak? Ya apa ya? Nggak tahu. Kok murah-murah melarang gini? Akibat banjir paling ya. Banyak yang gagal panen ya? Gagal panen ya, gagal panen. Mungkin ya gitu. Kenaikan ini diperkirakan akan terus terjadi atau gimana, Mi? Enggak mau terjadi terus juga. Tahun lalu yang paling mahal berapa, Mi, cabai rawit? 100.000 paling mahal, sekarang paling mahal ini. Sekarang tahun gini segini. Sampai 120.000. Harga cabai di sejumlah pasar Kota Kediri juga mahal sejak 1 bulan terakhir. Pedagang mengaku stok menipis karena buah cabai di pasaran banyak yang busuk akibat cuaca buruk. Sejak 1 bulan terakhir, harga cabai rawit di Pasar Pahing, Kota Kediri masih mahal. Saat ini, harga cabai tembus Rp80.000 per kilogram. Menurut pedagang, mahalnya harga cabai akibat cuaca buruk di wilayah Kediri dan membuat panen cabai milik petani banyak yang busuk. Hal ini berdampak pada stok cabai di sejumlah pasar tradisional menipis. Pedagang mengaku sejak harga cabai mahal, penjualan menurun 50%. Pasalnya, para konsumen mengurangi pembelian cabai yakni dari 1 ons kini berkurang jadi 1/4 ons. Gara-gara cuaca besar, soalnya kan musim hujan biasanya banyak yang busuk. Gitu. Itu biasanya kalau busuk pedagang itu bagaimana, Bu? Dibuang atau bagaimana? Disisihkan atau gimana? Ada yang dijual. Ada yang dijual, Bu. 80 ini untuk dampak penjualannya seperti apa, Bu? Ya, otomatis agak berkurang, Mas. Agak berkurang, ya, Bu. Berkurangnya sampai berapa persen, Bu, kira-kira, Bu? Berkurangnya ya 25-50%. 25%. 2 korban tewas ledakan akibat reruntuhan bangunan dan kehabisan nafas.
Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, massa membakar sepeda motor pencuri di Jalan Raya Desa Pondok Dalem, Semboro, Jember. Massa tersulut emosi lantaran kedua pencuri kabur dan sempat mengacungkan celurit saat dikejar massa. Peran maling. Aksi pembakaran sepeda motor milik terduga pelaku curanmor nomor ini terjadi di Jalan Raya Desa Pondok Dalem, Semboro, Jember. Motor jenis Matic ini ditinggal pelaku yang terjatuh saat berupaya kabur dari kejaran massa usai gagal mencuri sepeda motor karena terpergok pemiliknya. Sebelum meninggalkan sepeda motor dan kabur menghilang ke arah persawahan, pelaku sempat mengacungkan celurit kepada warga, sehingga emosi warga memuncak dan membakar sepeda motor pelaku. Selain melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi mengidentifikasi sepeda motor dari nomor rangka mesin dan bodi untuk mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut. Ada sepeda motor yang dibakar oleh massa di wilayah Dusun Jajan, Desa Mendalem, Kecamatan Semboro, dan sepeda motor tersebut diduga milik pelaku pencurian sepeda motor yang melakukan pencurian di wilayah Kecamatan Tanggul. Sepeda motor jenis Honda Vario, untuk warnanya warna putih, nopol tidak ada. Terduga pelaku ini bagaimana? Sudah teridentifikasi apa belum? Untuk terduga pelaku kita masih dalam penyelidikan. Polisi terus mengembangkan proses penyelidikan dan mengimbau warga untuk selalu waspada terhadap aksi pencurian sepeda motor. Ennawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda Jawa Timur mengungkapkan penyebab tewasnya 2 korban saat ledakan di rumah polisi di Kabupaten Mojokerto 13 Januari lalu. Korban, ibu dan anak tersebut diketahui tewas tertimpa reruntuhan bangunan dan kehabisan nafas. Tim dokter forensik Polda Jawa Timur sudah melakukan autopsi terhadap 2 korban tewas saat ledakan di rumah Aibda Maryudi di Kabupaten Mojokerto. Mereka memastikan kematian korban tidak terkait langsung dengan peristiwa ledakan yang menghancurkan rumahnya. Ibu dan anak tersebut tewas akibat kehabisan nafas setelah tertimpa reruntuhan bangunan rumahnya. Korban anak tewas di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala, tangan dan beberapa anggota tubuh lain. Sedangkan ibunya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Memang ditemukan utuh, tidak ada luka bakar seperti yang disampaikan tadi, bahwa tidak ada luka bakar, hanya ada luka lecet dan luka memar dan tanda-tanda kekurangan oksigen. Sehingga di sini kami dapat simpulkan bahwa pada korban tersebut sebab kematiannya adalah akibat reruntuhan sesuai dengan temuan pada tubuh korban berupa yang pertama tanda asfiksia berupa kuku biru dan perdarahan pada kelopak mata. Kemudian luka-luka lecet yang sesuai dengan kondisi saat korban ditemukan yang tertimbun reruntuhan tersebut. Polres Mojokerto memberikan santunan kepada keluarga korban tewas akibat meledaknya rumah anggota polisi Aibda Maryudi di Kabupaten Mojokerto Senin 13 Januari lalu. Sedangkan terkait ganti rugi akibat hancurnya sejumlah rumah warga masih belum dibahas oleh keluarga korban. Polres Mojokerto yang diwakili Wakapolres Mojokerto Kompol Heri Morianto bersama sejumlah anggota mendatangi rumah korban tewas akibat ledakan di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Polisi memberi santunan kepada keluarga korban dan menyampaikan duka mendalam atas tewasnya ibu dan anaknya dampak meledaknya rumah Aibda Maryudi yang tepat berada di sebelah rumah korban. Sedangkan suami dan anak korban mengungsi sementara ke rumah mertuanya sambil menunggu perkembangan kasus yang menjerat anggota Polsek Gelangu, Polres Mojokerto tersebut.
Seperti diinformasikan Kompas TV sebelumnya, ledakan dahsyat terjadi di rumah Aibda Maryudi, seorang anggota polisi di Kabupaten Mojokerto. Ledakan tersebut meruntuhkan bangunan rumah 2 lantai dan menewaskan 2 korban. Sebuah bangunan rumah 2 lantai milik Aibda Maryudi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto runtuh setelah terjadi 2 kali ledakan dahsyat. Selain itu, 2 rumah lain di dekatnya mengalami rusak berat akibat tertimpa material yang terpental dari sumber ledakan. Warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengaku mencium bau bubuk petasan. Warga yang datang melihat di lokasi kejadian diminta polisi untuk meninggalkan lokasi agar proses pemeriksaan berjalan lancar. Sementara itu, tim Gegana Polda Jawa Timur juga didatangkan ke lokasi kejadian. Menikmati ayam lodo, masak tungku api khas Situbondo akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Anda bosan dengan menu olahan daging ayam yang hampir setiap hari kita temui? Jika ya, tidak ada salahnya untuk mencoba menu ayam lodo di Situbondo yang dimasak menggunakan tungku api tradisional. Cara ini membuat daging ayam empuk dan rempah bumbu meresap dengan sempurna. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Rahasia kelezatan ayam lodo di Resto Buning, Mangaran, Situbondo ini berasal dari racikan bumbu rempah pilihan yang diramu secara tradisional. Bumbu seperti lengkuas, serai, kemiri, ketumbar, kunyit, bawang putih, bawang merah, cabai disangrai terlebih dahulu. Tujuannya agar mengeluarkan aroma. Setelah dirasa cukup, bumbu kemudian dihaluskan. Daging ayam kampung segar terlebih dahulu dipanggang di atas tungku api. Dalam proses masak ini adalah warisan keluarga yang membuat daging empuk dan aromanya khas, serta panas yang dihasilkan oleh tungku api merata daripada menggunakan kompor gas. Cita rasa bumbu yang menyerap dengan sempurna dengan aroma khas ditambah suasana resto yang tenang dan nyaman, tak heran masakan ayam lodo khas Situbondo ini laris manis terjual. Hampir sekitar 100 porsi per hari ludes terjual. Kalau untuk rasa kuahnya itu gurih banget, terus rempah-rempahnya kerasa. Buat tekstur ayamnya juga lembut, jadi kayak pas dimakan itu gampang banget buat misahin antara tulang sama dagingnya. Kita memasaknya secara benar-benar tradisional, jadi kita gunakan tungku kayu bakar. Kenapa kita juga milih itu? Karena satu, biar aromanya itu keluar. 2, pemanasannya sebentar, dagingnya cepat empuk gitu. Ayam lodo dari ayam kampung lengkap dengan nasi dan urap ini dibanderol Rp25.000 per porsi. Dengan suasana resto yang tenang dan sejuk, restoran Buning di Situbondo menjadi pilihan tepat untuk menikmati kuliner khas Jawa Timur. Dwi Rendra, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur.